Bismillahirrahmanirrahim. Para subscriber dan jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita sedang menuju sebuah lokasi di mana di tempat itu adalah merupakan tempat pembuatan atau perusahaan berbagai macam jajanan atau snack yang cukup terkenal di sebuah kampung yang ada di Lombok Timur, sampai hasil dari snack yang dibuat itu menyeluruh ke Kepulauan Lombok, bahkan sampai di luar Lombok pemasaran dari hasil snack itu. Namun di saat ada seorang karyawan di siang bolong sedang istirahat setelah bekerja untuk membuat jajanan dari pagi hari, kemudian sampai siang, namanya kalau tidak salah Umah. Jadi si Umah ini memandang ke teras rumah tempat dia itu bekerja. Kemudian di teras rumah itu dilihatnya seorang perempuan yang sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut. Dikiranya perempuan yang duduk itu adalah si Kholidah. Itu namanya Kholidah, kalau tidak salah Kholidah. Kemudian dalam pikiran karyawan ini mengatakan bahwa tumben sekali si Kholidah itu muncul atau datang ke sini di tempat ini lagi. Setelah beberapa minggu tidak kelihatan si Kholidah itu, baru sekarang saya lihat lagi si Kholidah duduk-duduk di tempat ini. Itu dalam pikiran karyawan itu, si Umah tersebut. Lalu kemudian si Umah itu terus memperhatikan yang dianggapnya itu si Kholidah. Tiba-tiba yang duduk atau perempuan yang duduk di teras rumah itu memandang kepada karyawan si Umah itu. Begitu dipandang si Umah ini, ternyata yang duduk di teras rumah itu bukan si Kholidah, namun perempuan itu terus melotot memperhatikan si Umah. Bahkan di saat si Umah itu menimba air dari sumur, terus perempuan yang duduk di teras itu memperhatikan atau melotot melihat si Umah. Kemudian di saat itu datanglah bosnya atau majikannya si Umah tersebut. Setelah datangnya bos si Umah itu, perempuan yang duduk-duduk di teras itu menghilang entah kemana, atau memang dia berada di sana, namun si Umah tidak bisa melihatnya lagi setelah bos si Umah itu datang ke tempat tersebut. Kemudian bos si Umah itu pergi lagi ke suatu tempat, tidak tahu kemana bosnya itu pergi. Setelah bosnya si Umah itu pergi, muncul lagi perempuan yang duduk-duduk di teras itu terus memperhatikan atau melotot kepada si Umah tersebut. Dan si Umah pun terus
memperhatikan perempuan yang duduk di teras itu sampai lama sekali. Di saat itulah perempuan yang duduk di teras rumah tempatnya bekerja itu, mata perempuan yang melotot itu keluar dari tempat bola matanya itu. Artinya bola mata perempuan yang duduk di teras itu keluar sampai si Ummah itu terkejut karena bola mata perempuan itu bisa keluar. Dan setelah itu si Ummah merasa ketakutan karena tumben sekali melihat kejadian yang demikian itu disebabkan karena sudah lama si Ummah itu bekerja di sana dan tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Apalagi perempuan yang duduk di teras itu melotot sampai bola mata si perempuan itu keluar dari kerangkanya. Itulah yang menyebabkan si Ummah itu sangat ketakutan sekali bekerja di tempat itu. Namun sekarang perusahaan tersebut, perusahaan snack itu sudah tidak dipakai lagi. Dia berpindah ke tempat yang lain karena situasi dan kondisi yang menyebabkan berpindahnya lokasi untuk bekerja. Jadi disebabkan karena cara bisnis yang digunakan oleh bosnya si Ummah itu sudah berubah sekian derajat. Jadi kita ini sedang menuju ke lokasi di mana si Ummah itu pernah bekerja di sana, di tempat itu, yaitu sebuah perusahaan snack yang di mana di perusahaan itu adalah merupakan perusahaan atau tempat usaha yang cukup angker menurut laporan dari warga masyarakat sekitarnya. Lebih-lebih di mana lokasi atau tempat penggorengan jajanan itu lebih angker lagi. Jadi di teras itu sudah cukup angker, apalagi di tempat di mana mereka itu bekerja, artinya di tempat penggorengan snack-snack yang dibikin oleh para pekerja itu, menurut laporan warga cukup angker sekali. Jadi kita sebagai umat muslim hendaklah mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu jangan mudah ditakut-takuti oleh bangsa makhluk halus yang suka usil, yang kadang-kadang makhluk-makhluk halus itu ada yang usil, yang menyebabkan kita sebagai umat manusia itu ditakut-takuti oleh mereka. Jadi kalau kita itu takut menurut penjelasan orang-orang dulu, maka makhluk halus yang suka usil itu akan senang sekali dan semakin senang untuk menakut-nakuti kita. Jadi tentunya kita harus ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi di antara sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita itu sudah mendengar cerita-cerita dari warga masyarakat, maka kita akan timbul di dalam hati dan pikiran kita itu rasa takut dan was-was yang menyebabkan keimanan dan ketakwaan kita itu melemah. Yang seharusnya dengan mendengarkan cerita-cerita itu kita akan semakin mempertebal iman dan takwa agar kita tidak takut kepada hal-hal yang demikian itu. Jadi menurut informasi warga pada masa-masa lalu bahwa kalau kita takut kepada makhluk-makhluk halus yang suka usil, yang senang menakut-nakuti manusia, maka kita akan senang ditakut-takuti oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Jadi kita harus tetap tegar sebagai manusia. Dahulu waktu saya pulang dari rumah orang tua, kalau tidak salah kebetulan itu pada malam Jumat, dan sekitar jam 11 malam lebih, kebetulan saya melewati sebuah lorong yang cukup sepi. Biasanya lorong-lorong tersebut ramai kalau jam-jam 11 malam, namun kebetulan malam itu agak sepi sehingga ada penampakan. Nah, disinilah dia rumah yang saya maksud atau tempat usaha snack yang dibuat oleh warga masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.